wabarakatuh. Halo sahabat, dimanapun berada, berjumpa lagi di video pembelajaran geografi. Nah, materi kali ini tentang pengetahuan dasar peta. Sahabat, adapun kompetensi dasar yang harus kalian ketahui adalah yang pertama, memahami dasar-dasar pemetaan. Yang kedua, membuat peta tematik wilayah provinsi atau salah satu pulau di Indonesia. Sahabat Geo, mendengar kata peta mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Bahkan mungkin sering menggunakannya ketika ingin berpergian jauh. Iya, Google Map. Aplikasi ini merupakan salah satu jenis peta digital yang saat ini sangat sering digunakan oleh setiap orang. Peta merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pembelajaran geografi. Sahabat, kapan peta mulai ada dan digunakan manusia? Peta sudah dibuat manusia sejak zaman Babilonia dengan berbagai macam bentuk. Sejak manusia melakukan penjelajahan dan penelitian walaupun masih dalam bentuk sederhana. Sahabat, istilah peta dalam bahasa Inggris disebut map. Adapun dalam bahasa Yunani disebut mapa. Gambar yang ada pada peta merupakan informasi geografis yang berhubungan dengan bentuk wilayah, beserta penampakan alam ataupun budaya. Nah, sahabat, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Sahabat, pada umumnya peta digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Peta adalah gambar, akan tetapi tidak semua gambar adalah peta. Tentunya, Anda dapat mengetahui apa yang membedakannya. Penggunaan skala pada peta merupakan perbandingan antara bidang gambar dengan permukaan bumi. Sahabat, peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Sahabat, jangan sampai tertukar ya antara peta, globe, dan dena. Nah, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara peta, globe, dan dena bisa diperhatikan ya. Oke sahabat, selanjutnya kita ke jenis peta. Menurut isinya, peta dibagi menjadi dua, ada peta umum dan peta khusus. Nah, di sini ada pengertian peta umum dan jenis peta umum. Nah, ini adalah salah satu contoh dari peta umum, yaitu peta dunia. Sahabat, berikutnya adalah peta korografi. Peta korografi adalah peta yang menggambarkan sebagian atau secara keseluruhan permukaan bumi atau suatu wilayah. Nah, sahabat, berikutnya contoh dari peta umum adalah peta topografi. Bisa diperhatikan ya, ini adalah peta topografi di wilayah Amerika Serikat. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan tentang kondisi relief suatu wilayah di permukaan bumi. Sahabat, berikutnya adalah peta khusus. Peta khusus disebut juga sebagai peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan atau menyajikan informasi penampakan tertentu atau spesifik di permukaan bumi. Contohnya bisa dilihat ya. Peta iklim ini adalah salah satu contoh dari peta khusus atau peta tematik. Dari peta ini kita bisa mengetahui suatu informasi tentang iklim di suatu wilayah. Sahabat, bisa diperhatikan di peta iklim berikut.
Ini adalah salah satu contoh peta iklim. Peta iklim yang di sini adalah menggambarkan tentang temperatur yang ada di wilayah Australia. Sahabat, berikutnya adalah contoh peta khusus atau tematik, yaitu peta kependudukan. Selain peta kependudukan, kita juga bisa melihat peta persebaran virus corona yang saat ini sedang kita alami. Nah, ini adalah salah satu peta asal muasal dari virus corona. Dan ini adalah peta penyebaran virus corona di dunia. Bisa diperhatikan ya. Selain itu, peta khusus juga menunjukkan suatu gambaran yang spesifik. Misal, peta persebaran gunung di Pulau Jawa. Nah, ini adalah gambar peta khusus atau peta tematik yang menunjukkan secara spesifik persebaran gunung di Pulau Jawa. Sahabat, berikutnya adalah jenis peta menurut skalanya. Peta menurut skalanya dibagi atau terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya peta kadaster. Yang kedua, peta skala besar. Yang ketiga, peta skala sedang. Yang keempat, peta skala kecil. Dan yang kelima, peta geografi. Sahabat, berikutnya adalah jenis peta menurut bentuknya. Yang pertama ada peta 2 dimensi. Yang kedua ada peta 3 dimensi. Sahabat, berikutnya kita akan membahas tentang fungsi peta. Nah, fungsi peta dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Terutama ketika kita tidak tahu suatu lokasi yang akan kita tuju, maka kita membuka peta. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari peta yang perlu kita ketahui. Yang pertama, yaitu fungsi daripada peta itu adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Selebihnya bisa dilihat di sini ya. Sahabat, demikian penjelasan mengenai pengetahuan dasar pemetaan, mulai dari jenis, pengertian, dan fungsi dari peta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.